Kita duduk di sini untuk memuliakan beliau. Sahabatnya Nabi ini memuliakan Nabi luar biasa. Sampai dikatakan kami tidak pernah melihat orang yang memuliakan orang lain seperti sahabatnya Muhammad memuliakan Muhammad. Lebih daripada rakyat yang memuliakan rajanya. Bahkan hayawan itu kalau ketemu sama Rasulullah, ada kambing yang bersujud, ada unta ketika melihat Rasulullah bersujud. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di rumahnya Aisyah itu ada dajin. Dajin ini binatang yang suka masuk keluar masuk ke rumahnya manusia, binatang yang jinak yang gak ganggu. Bisa jadi itu kucing, bisa jadi itu burung, binatang yang sering berada di rumah manusia. Kata Sayyidah Aisyah, di rumah kami ada dajin, binatang yang itu sering keluar masuk, kadang terbang ke sana, kadang terbang kemari, keluar masuk rumah kami, kecuali ketika Rasul SAW ada di dalam rumah. Maka ketika Nabi masuk ke dalam rumah, binatang yang biasanya keluar masuk, lari-lari, karena binatang tidak punya akal, kalau Nabi ada di rumah, ada di hadapannya, maka binatang tersebut diam, tidak bergerak sama sekali sebagai penghormatannya pada Rasulullah SAW. Bagaimana unta ketika Nabi berdiri menunggangi di atasnya, kata Rasulullah, janganlah engkau bergerak, saya hendak melaksanakan sholat. Maka unta tersebut tidak menggerakkan anggota badannya sekali satu pun. Karena apa? Ta'zim kepada Rasulullah SAW. Sampai ada unta yang mengamuk di rumah sahabatnya Nabi, didatengin sama Nabi. Orang berkeluh kesah kepada Nabi ini masalahnya macam-macam. Ada yang datang, ya Rasulullah, ini ada unta marah di rumah kami, dirusak semua tanaman kami, pagar kami. Ini kekasihnya Allah yang punya surga, lebih daripada sultan, lebih daripada raja. Didatangi sama orang tersebut mengeluh untanya marah-marah. Tapi Nabi yang rahmah ini seperti ini, segala permasalahan, segala apapun yang beliau bisa selesaikan, diselesaikan sama beliau. Didatangi rumah orang tersebut, ketika unta tadi dalam keadaan marah melihat Rasulullah, langsung mendekati Nabi perlahan-lahan, menundukkan kepalanya, sujud di hadapan Rasulullah SAW. Dan Nabi bisa berbicara dengan siapapun, bukan hanya dengan unta, dengan segala macam binatang apapun bisa. Karena apa? Setiap mukjizat para nabi diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka dielus kepalanya oleh Nabi Muhammad, ditanya, kenapa engkau marah? Kemudian unta tersebut menjelaskan, ya Rasulullah, saya dipekerjakan oleh majikan saya dengan pekerjaan yang berat-berat, namun saya tidak diberi makan yang cukup. Maka Nabi marah. Nabi marah kepada sang pemilik unta. Kemudian Nabi mengharamkan bagi siapapun yang punya binatang, kemudian diperintahkan kerja di atas kemampuannya, fauqa taqatiha, di atas daripada kemampuannya, kemudian tidak diberi makan cukup. Nabi marah kepada mereka. Maka sahabat-sahabat Rasulullah yang saat itu mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, apa kalau begitu kami minta maaf ya Rasulullah, mulai detik ini unta ini hanya akan kami kasih makan dan kami pelihara, dan kami tidak izinkan unta ini untuk bekerja. Ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan keledai Nabi yang sangat cinta sama Nabi, namanya Ya'fur. Cintanya sama Nabi luar biasa. Ketika Nabi wafat, Ya'fur ini sudah tidak mau hidup di muka bumi ini. Maka dia menceburkan dirinya, loncat ke sumur kering, bunuh diri karena tidak ingin hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita ini umatnya, kalau kita nggak punya cinta seperti hayawan-hayawan tadi, seperti tadi, ya berarti kita kalah dengan hayawan yang hanya dikasih sama Allah syahwat tanpa akal. Andai kata ada orang yang tidak bahagia dengan kelahirannya Nabi, tidak bahagia dengan munculnya Nabi di muka bumi ini, tidak suka dengan majelis-majelis yang disebutkan nama kekasihnya, berarti hatinya masih kosong dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Padahal cintanya Nabi luar biasa. Kalau sama hayawan saja cintanya seperti itu, apalagi sama kita umatnya. Sampai diriwayatkan, walaupun para ulama mengatakan ini riwayat sanadnya dhaif, tapi ini bukan sesuatu yang mustahil buat Nabi. Andai kata ini memang benar dhaif dan tidak terjadi kepada Rasulullah SAW, maka itu bukan berarti Nabi tidak memiliki rahmat seperti dalam kisah tersebut, bahkan melebihi daripada itu. Nabi ini cintanya luar biasa. Diriwayatkan Nabi ini pernah menggantikan